ada cukup banyak pendapat yang memaparkan kemungkinan sejarah atau asal-usul kata santri. Tanggal 22 Oktober tahun 2022 besok merupakan Hari Santri Nasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengulas mengenai sejarah dan asal-usul kata santri dari beberapa versi dan makna. Pertama, ada yang meyakini istilah itu berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata santri setidaknya mengandung dua makna. Arti pertama adalah orang-orang yang mendalami agama Islam dan pemanaan. Arti kedua adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang sangat soleh. Santri selama ini digunakan untuk menyebut kaum atau orang-orang yang sedang atau pernah memperdalam ajaran agama Islam di pondok pesantren. Kata pesantren oleh sebagian kalangan diyakini sebagai asal-usul tercetusnya istilah santri. Walaupun demikian, ada cukup banyak pendapat yang memaparkan kemungkinan sejarah atau asal-usul kata santri. Bahkan, tidak sedikit ahli yang meyakini bahwa tradisi nyantri sudah ada sejak sebelum ajaran Islam masuk ke Nusantara. Adapun dengan kata lain pada masa Hindu dan Buddha. Asal-usul kata santri. Salah satu versi mengenai asal-usul istilah santri seperti dikutip dari buku Kebudayaan Islam di Jawa Timur, Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan 2001 karya Muhammad Habib Mustafa mengenai kata santri berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah santri menurut pendapat itu diambil dari salah satu kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu sastri, yang artinya melek huruf atau bisa membaca. Versi ini terhubung dengan pendapat Cornelis Christian Berg yang menyebut istilah santri berasal dari kata sastri yang dalam bahasa India berarti orang-orang yang mempelajari kitab suci agama Hindu. Sanskerta merupakan bahasa liturgis dalam agama Hindu, Buddha, dan ajaran Jainisme, serta salah satu dari 23 bahasa resmi di India. Bahasa Sanskerta pernah digunakan di Nusantara pada masa Hindu dan Buddha yang berlangsung sejak abad kedua Masehi sehingga menjelang abad ke-16 seiring runtuhnya kerajaan Majapahit. Karel Steenberg seperti dikutip oleh Zamakhshah Kidrofia dalam buku Tradisi Pesantren tahun 1985 mendukung rumusan Berg dan meyakini bahwa pendidikan pesantren yang kemudian lekat dengan tradisi edukasi Islam di Jawa memang mirip dengan pendidikan ala Hindu di India jika dilihat dari segi bentuk dan sistemnya. Nurholis Majid lewat buku Bilik-bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan tahun 1999, menautkan pendapat tersebut dengan menuliskan bahwa kata santri bisa pula berasal dari bahasa Jawa, yakni cantrik, yang bermakna orang atau murid yang selalu mengikuti gurunya. Ada pula yang mengaitkan asal-usul istilah santri dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu sun, artinya matahari, dan tree, artinya tiga, menjadi tiga matahari. Dinukil dari tulisan Aris Adileksono bertajuk Revitalisasi Karakter Santri di Era Milenial dalam NU Online. Maksud tiga matahari itu adalah tiga keharusan yang harus dimiliki oleh seorang santri, yaitu yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Istilah santri bisa pula dimaknai dengan arti jagalah tiga hal, sebagaimana yang tertulis di buku Sejarah Pergerakan Nasional
tahun 2015, karya Fajriuddin Muttaqin dan kawan-kawan, yaitu menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga ketaatan kepada Rasul, dan menjaga hubungan dengan para pemimpin. Dari bahasa Arab, asal-usul istilah santri juga bisa ditelaah. Kata santri terdiri dari 4 huruf Arab, yakni sin, nun, ta, dan ra, yang masing-masing mengandung makna tersendiri dan hendaknya tercermin dalam sikap seorang santri. Demikian dikutip dari buku Kiai Juga Manusia, mengurai plus minus pesantren tahun 2009. Menurut ulama dari Pandeglang, Banten, Kiai huruf sin merujuk pada satrul aurat atau menutup aurat. Huruf nun berasal dari istilah naibul ulama yang berarti wakil dari ulama. Huruf ta dari tarkul al-ma'asi atau yang artinya meninggalkan kemaksiatan. Serta huruf ra dari ra'isul ummah, artinya pemimpin umat. Sedangkan dalam pandangan Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz, Rais Am Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kata santri berasal dari bahasa Arab, yakni santaro, yang berarti menutup. Santri adalah orang yang belajar, bukan justru menutup. Maka dikutip dari Jurnal Ulul Albab tahun 2014, seorang santri mustahil santaro. Kiai Haji Ma'ruf Amin saat menjabat sebagai Rais Am PBNU menegaskan, sebutan santri bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang berada di pondok pesantren dan bisa mengaji kitab, namun santri adalah orang-orang yang meneladani para kiai. Santri adalah orang-orang yang ikut kiai, apakah dia belajar di pesantren atau tidak, tapi ikut kegiatan kiai, manut pada kiai, patuh pada kiai. Itu dianggap sebagai santri walaupun dia tidak bisa baca kitab, tapi dia mengikuti perjuangan para santri. Pokoknya santri itu ikut kiai, karena itu dia mencakup hampir semua lapisan masyarakat. Interpretasi makna santri yang hampir serupa juga dipaparkan oleh Ketum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot. Menurut beliau, santri adalah umat yang menerima ajaran Islam dari para kiai. Para kiai itu belajar Islam dari guru-gurunya yang terhubung sampai Rasulullah. Kiai Said Akil Sirot menambahkan juga bahwa santri menerima Islam dan menyebarkannya dengan pendekatan budaya yang berakhlakul karimah, bergaul dengan sesama dengan baik. Seorang santri juga menghormati budaya, bahkan menjadikannya sebagai infrastruktur agama, kecuali budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Santri itu jelas adalah orang-orang yang menindaklanjuti dakwah dengan budaya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Dakwah seperti itu yang jelas ampuh efektif. Mantan Menteri Agama Islam Republik Indonesia Lukmanul Hakim Saifuddin yang mengartikan santri juga memuat makna sebagai duta perdamaian. Seorang santri adalah pribadi yang mendalami agama Islam yang berasal dari akar kata salam yang artinya kedamaian. Itulah inti jiwa dari seorang santri. Adapun tugas seorang santri adalah menebarkan kedamaian serta kebaikan kepada siapapun saja, di mana saja dan kapan saja, yang tidak memandang bulu. Salah satu ciri dari seorang santri yaitu memiliki kecintaan yang luar biasa kepada tanah air, karena mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman.